Selamat pagi Ibu, saya perawat Tiara. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang ya Bu. Sebelumnya saya akan mengecek terlebih dahulu gelang identitas Ibu apakah sudah sesuai dengan identitas Ibu. Permisi ya Bu. Baik, nurse. Bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Melia Mutiara Syahada. Tanggal lahir saya 4 April 1996. Baik, sudah sesuai ya Bu dengan gelang identitas Ibu. Apakah Ibu ada keluhan untuk pagi hari ini? Nurse, tadi saya sudah melihat hasil pemeriksaan bahwa saya positif HIV. Tapi saya masih kaget dan takut. Apakah hidup saya sudah berakhir, nurse? Saya bisa memahami perasaan Ibu. Wajar sekali merasa takut setelah menerima kabar ini. Tenang ya Bu, hari ini kita akan berbicara selama sekitar 20 menit di ruangan ini. Ibu cukup tiduran saja dan mendengar saya menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Apabila Ibu ada pertanyaan, bisa langsung dianjurkan. Tujuannya agar Ibu memahami kondisi Ibu dan tahu bahwa HIV bisa dikendalikan. Apakah Ibu bersedia? Baik, nurse, saya bersedia. Baik Ibu, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficient Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, terutama sel darah putih yang disebut dengan CD4. Kalau tidak diobati, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, yaitu tahap ketika daya tahan tubuh sudah sangat lemah dan mudah terserang infeksi berat. Oh, HIV dan AIDS itu beda ya, nurse? Betul sekali, HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah tahap akhirnya. Kalau Ibu rutin minum obat, HIV bisa dikendalikan supaya tidak berubah menjadi AIDS. Tanpa pengobatan, virus ini akan berkembang biak dan merusak pertahanan tubuh. Beberapa gejala yang bisa muncul diantaranya demam atau lemas, kepanjangan, dan juga keringat malam, berat badan turun, dan sebab sariawan atau infeksi jamur berulang, luka yang sulit sembuh, dan juga pembesaran kelenjar getah bening. Kalau penularan dan pencegahannya bagaimana, nurse? HIV itu menular melalui beberapa cara Ibu, salah satunya hubungan seksual tanpa kondom dan juga transfusi darah dari orang yang terinfeksi, dan juga berbagai jarum suntik dan ibu hamil ke bayi, baik saat kehamilan, persalinan maupun menyusui. Tapi HIV tidak menular lewat hal-hal seperti sentuhan atau pelukan, dan juga gigitan nyamuk, makan bersama, atau menggunakan alat makan yang sama, Bu. Jadi saya tidak akan menularkan ke keluarga dan teman-teman kalau makan bareng ya, nurse? Tidak Bu, HIV tidak menular lewat liur atau makanan. Jadi, Ibu tidak perlu jauh dari orang lain. Justru penting untuk tetap bersosialisasi dan menjaga semangat Ibu untuk hidup. Apakah saya bisa sembuh total, nurse? Saat ini HIV memang belum bisa disembuhkan ya Bu, tapi bisa dikendalikan dengan disiplin minum ARV, dan juga virus bisa ditekan sampai tidak terdeteksi. Artinya Ibu tidak akan menularkan virus ke orang lain tanpa bisa beraktivitas normal, Bu. Saya takut orang-orang tahu dan menjauhi saya, nurse. Saya mengerti Bu, tapi sekarang banyak komunitas dan kelompok dukungan untuk ODHA atau orang dengan HIV AIDS yang saling membantu tanpa stigma. Ibu juga bisa ikut konseling lanjutan agar lebih kuat secara mental ya Bu. Saya baru tahu, nurse, ternyata ada ya komunitas ODHA. Nah, justru itu penting edukasinya Bu. Pengetahuan bisa melawan stigma dan membuat Ibu lebih percaya diri menjalani hidup. Baik Ibu, sekarang saya akan memberikan edukasi mengenai HIV. Ibu bisa lihat di slide ini ya. Hai generasi peduli, tahukah kamu
bahwa di sekitar kita masih banyak sekali orang yang belum memahami mengenai HIV dan AIDS. Padahal dengan pengetahuan dan kepedulian, kita dapat membantu untuk mencegah penularan virus ini dan menghapus stigma-stigma buruk mengenai pengidapnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tanpa pengobatan, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, yaitu tahap akhir ketika daya tahan tubuh menjadi sangat lemah dan tubuh mudah terserang penyakit. Tapi, jangan khawatir, dengan pengobatan yang tepat, orang dengan HIV tetap bisa hidup sehat dan aktif seperti kita semua. Generasi peduli, tahu gak sih sebenarnya cara penyebaran HIV/AIDS ini bisa menular? Jadi HIV/AIDS ini bisa menular melalui cairan tubuh tertentu pada manusia seperti darah, cairan kelamin, atau air susu ibu yang terinfeksi. Jadi teman-teman, penularannya bisa terjadi melalui yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, transfusi darah yang terkontaminasi. Dan yang keempat, dari seorang ibu kepada sang bayi saat kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Tapi teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa HIV/AIDS ini tidak menular melalui sentuhan, pelukan, gigitan nyamuk, atau makan bersama. Jadi, jangan pernah menjauhi mereka dengan pengidap HIV/AIDS. Mereka tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan dan stigma kita. Lalu, tahukah generasi peduli bagaimana cara pencegahan penyakit HIV/AIDS? Yang pertama, gunakan pengaman ketika berhubungan seksual. Yang kedua, jangan menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Yang ketiga, pastikan teman-teman untuk selalu cek darah sebelum transfusi. Dan yang keempat, hindari seks bebas serta penggunaan narkotika. Dengan hal sederhana ini, sobat-sobat akan lebih mudah untuk menjaga diri dan juga orang lain. Baik teman-teman, karena masih banyak fakta atau mitos mengenai HIV dan AIDS, yuk kita luruskan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta. Apakah HIV dan AIDS itu sama? Itu mitos ya teman-teman, karena faktanya HIV itu adalah virusnya, sementara AIDS adalah tahap akhirnya. Yang kedua, mitos jika HIV menular melalui pelukan, makanan, atau nyamuk. Faktanya, HIV bisa menular melalui cairan, ASI, ataupun darah. Apakah pengidap HIV tidak bisa sekolah maupun bekerja? Itu mitos ya teman-teman, karena faktanya mereka tetap bisa melakukan aktivitas seperti orang biasa karena dengan pengobatan ARV mereka tetap bisa produktif untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mitos jika HIV merupakan hukuman moral. Faktanya, HIV merupakan penyakit medis dan itu tidak ada korelasinya mengenai hukuman moral. Mitos jika pengidap HIV tidak bisa menikah ataupun memiliki keturunan. Faktanya, mereka bisa, asalkan mereka rutin untuk konsul ke dokter. Saat ini, HIV memang belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang sangat efektif, yaitu terapi ARV atau antiretroviral. Obat ini wajib diminum setiap hari untuk menekan jumlah virus dan menjaga sistem imun agar tetap kuat. Dengan terapi ARV, pengidap HIV bisa menjalani hidup yang panjang, sehat, dan produktif. HIV bukanlah akhir dari kehidupan. Dengan pengetahuan yang luas, kita bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Dan dengan empati dan kasih, kita bisa memberhentikan stigma. Setiap pengidap HIV/AIDS berhak untuk hidup dengan martabat dan kasih sayang. Jangan jauhi mereka ya, tapi berikan dukungan. Tunjukkan empati, bantu mereka tetap bersemangat, dan sebarkan kebaikan di sekitar kita. Karena dengan cinta dan dukungan, mereka bisa lebih kuat menghadapi hidup. Yuk jadi generasi yang lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berempati. Karena setiap dukungan kecil yang kita berikan dapat bermakna besar bagi mereka para pengidap HIV/AIDS. Mari bersama wujudkan dunia yang peduli tanpa diskriminasi.
Ibu, sebelum kita akhiri sesi hari ini, boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah berbicara bersama saya? Saya merasa lebih tenang, nurse. Ternyata HIV itu masih bisa dikendalikan ya. Betul sekali Ibu. Apa ada hal yang Ibu masih bingung dari penjelasan saya tadi? Sepertinya saya sudah mulai paham. HIV dan AIDS itu ternyata berbeda. Dan kalau saya rutin minum ARV, saya masih hidup normal. Bagus sekali Ibu, saya senang Ibu sudah memahami hal itu. Sekarang bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi Ibu sendiri setelah tahu informasi ini? Saya jadi lebih menerima, nurse. Saya tahu ini bukan akhir dari hidup saya. Saya sangat menghargai keberanian Ibu untuk berbagi dan belajar. Itu tandanya bahwa Ibu mulai bisa menerima keadaan dan siap untuk melangkah ke pengobatan selanjutnya. Saya senang melihat Ibu lebih tenang hari ini. Besok kita akan lanjut membahas tentang pengobatan ARV dan dukungan sosial ya Bu. Baik, nurse. Terima kasih sudah membantu saya memahami semuanya. Sama-sama Ibu. Ibu sudah sangat kuat dan terbuka hari ini. Saya harap Ibu tenang, semangat, dan percaya bahwa hidup Ibu masih berarti. Terima kasih, nurse. Baik Bu.